Halo bos, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 26 November tahun 2021. Di sini Ale melakukan penyemprotan CMK Lolai kembali ya. Dan penyemprotan ini yaitu ke-9 kalinya. Dan di sana bisa kita lihat sudah ada kawan kita yang sudah melakukan penyemprotan ya. Di situ ada tank putih, itu ada Mas Jarwo, terus ada Pak Hin ya menggunakan tangki yang berwarna biru itu. Itu tadi penyemprotannya mulai dari sebelah sana dan Ale baru sampai ke sini mau melakukan penyemprotan juga. Alhamdulillah di sini tadi sudah diracikan ya sama Pak Hin. Dan kesempatan pada pagi hari ini pestisida yang digunakan yaitu ada di bawah sini ya. Nah ini tadi udah diracik ya, udah diracik, terus tinggal Ale masukkan ke dalam tangki ya. Kita masukkan ke dalam tangki dan pestisidanya yang digunakan pada pagi hari ini ada di bawah sini bos ya. Nah ini. Jadi penyemprotan dalam satu tangki itu tadi menggunakan biolainya ya. Menggunakan biolainya itu tadi dikasih 16 mili untuk pencegahan penyakit atau pencegahan virus. Untuk penyembuhan juga bisa, cuman dosis tinggi. Makanya tidak pernah menggunakan fungisida setiap penyemprotan ya, tidak pernah menggunakan fungisida kimia. Jadi untuk pencegahan penyakit atau virus semua teratasi oleh biolai ini ya. Ini dikasih 16 mili. Pertama ini memang yang kita aduk yang ini dulu bos ya, biolai didahulukan. Kasih 16 mili biolai. Lalu nararel ya, menggunakan nararel ini dikasih sama 16 mili juga. Nih seperti biasa ya. Ini dikasih 16 mili. Nah ini nararel ada 2. Kalau ini tadi udah tinggal sedikit ya, udah mulai habis, makanya ini bawa kemasan yang baru, makanya di sini masih segelan ya, nih. Masih ada plastiknya. Masih disegel nih. Masih ada plastiknya. Ini tadi kasih 16 mili. Lalu LOB ya. LOB dikasih 100 mili. LOB-nya. Nah, ini nutrisi. Terus menggunakan perekat atau penembus ya. Di sini udah lengkap perekat, perata, pembasah, penembus. Nah, di sini menggunakan kurang lebih 16 mili juga ya. Jelas ya. Oke. Kalau tidak ada merek lain, kalau tidak ada merek ini boleh menggunakan merek dagang yang lain ya. Terserah, yang penting perekat atau penembus itu tidak boleh sampai kelihatan. Bukan nggak kelihatan ya, nggak boleh sampai kelewatan gitu bos ya, maksudnya nggak boleh sampai kelewatan. Karena ini penembus atau perekat ini untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan ini ya. Kalau kemarin itu kan menggunakan ini Jikustik ini, cuman kebetulan ini stoknya habis di toko, jadi mau beli ini lagi udah nggak ada, ternyata ada yang lain, makanya menggunakan yang ini. Nah, yang penting boleh menggunakan merek dagang yang lain, yang penting tetap kita gunakan setiap kita melakukan penyemprotan. Dan setiap mau menggunakan dibaca dulu dosis aturan pakainya ini ya. Dosis aturan pakai, karena setiap beda merek biasanya beda dosis aturan pakai ya. Jelas ya. Oke. Nah, ini tadi udah diaduk-aduk semua di dalam ember ini tinggal nuangin aja ini ya, tinggal nuangin ke tangki, baru kita lakukan penyemprotan. Alhamdulillah ini usianya tepatnya pas tanaman CMK Lolai ini usianya sekarang ini yaitu kurang lebih 43 hari setelah tanam ya. Di sini usianya 43 hari setelah tanam. Kalau yang sebelah kiri 5 hari lebih muda ya. Jadi sekitar 37-an lah
ya, sekitar 37 atau 38 hari setelah tanam kalau yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan jelas usianya kurang lebih 43 hari setelah tanam. Dan sudah kita bisa lihat ya, udah banyak tunas yang tumbuh tinggi, makanya kelihatan mulsanya juga hampir udah tertutup ya. Nah, itu kawan-kawan kita lagi melakukan penyemprotan terus ya. Hampir selesai juga. Ini kayaknya penyemprotan pada pagi hari ini kayaknya agak lebih banyak bos ya habisnya. Dan ini alhamdulillah bos ya, ini sudah hampir tertutup ya mulsanya tuh. Alhamdulillah sempurna ya bos ya. Bunganya sudah mulai kelihatan juga nih, kecil nih ya. Terus ini kemarin sisipan bos ya, makanya dia masih terlihat kecil, tapi nggak apa-apa. Kalau ini sudah nampak ini ya, nampak buahnya udah besar-besar nih. Ini ya. Buahnya udah besar. Ini juga nih. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Dan ini tunas yang nggak kita rempel bos ya. Tunas yang nggak kita rempel ini terlihat buahnya juga normal nih ya. Ini naik bercabang terus, dia ke atas juga tetap jadi. Ini juga nih. Ini tunas juga ini. Alhamdulillah. Mantap bos ya. Oke. Ini juga sudah ada yang terlihat tinggi bos ya. Ini terlihat tinggi. Buahnya juga udah kelihatan panjang ya. Ini kurang lebih panjangnya kalau 12 cm udah ada ini bos, panjangnya buah. Kecil-kecil mas dia. Dan ini bos ya, contoh bagi kawan-kawan kalau ada yang bingung, karena petani itu ada yang seneng tanaman tinggi, ada yang seneng tanaman pendek. Kalau alay pribadi itu suka tanaman yang pendek. Karena apa? Kalau yang pendek itu perawatannya lebih mudah. Tapi ada juga petani yang seneng tanaman tinggi. Dipikir petani itu kalau yang seneng tanaman tinggi berarti semakin buahnya semakin banyak ya. Pikirannya seperti itu. Enggak betul itu, enggak betul. Jadi begini, tanaman yang membedakan antara tinggi dan pendek atau pendek dan tinggi, yang membedakan itu hanya cabang. Contohnya gini, cabangnya ini loh bos ya. Cabang ini ke cabang yang kedua, ini panjangnya kurang lebih ini sekitar 4 cm. Ini cabang pertama sampai cabang kedua ini 4 cm. Ya. Kalau yang tinggi itu cabang pertama sampai cabang yang kedua itu bisa sampai 10 cm. Ya. Berarti selisihnya 6 cm. Ini cuma 4 cm, tapi kalau yang tinggi itu sampai 10 cm, bahkan lebih antara cabang 1 dan cabang 2. Sedangkan yang namanya tanaman cabai itu kalau alay pelajari khususnya di dataran rendah ya. Contohnya cabang ini. Ya, contoh ini cabang ini sampai cabang ini 4 cm. Ya, kalau yang tinggi-tinggi itu tanamannya sampai tingginya 2 meter. Itu yang membedakan ya ini, cabangnya ini sampai cabang yang kedua ini ada 10 cm, bahkan lebih dari 10 cm. Ya. Sedangkan tanaman tinggi dan pendek itu jumlah buahnya sama. Setiap tanaman cabai kalau sudah sekitar 13 sampai 17 cabang, dia akan stagnan atau stagnasi. Stagnasi itu artinya dia nggak produktif, dia daun muda itu udah nggak keluar lagi, dia nutrisi yang dia serap itu diarahkan ke buah-buah yang pertama dia buat, sehingga tanaman itu buahnya akan cepat matang.
ya. Kalau sudah panen ke 1, kedua, ketiga, daun muda itu pasti berhenti, stagnan dia nggak tumbuh lagi. Karena apa? Karena yang dia serap itu hanya untuk buah. Terus daun mudanya pasti dia macet kalau udah mulai merah. Kenapa? Ya karena itu namanya stagnan. Jadi yang tinggi ya seperti itu, yang pendek juga sama seperti itu. Jadi yang membedakan tinggi dan pendek itu hanya ruas. Semakin tinggi semakin boros. Kalau menurut Ale ya, semakin tinggi tanaman itu semakin boros pestisida, semakin boros lanjaran, dan semakin boros segalanya lah bos kalau tinggi ya. Kalau pendek itu nyemprotnya kan karena pendek ya tinggal iwis gitu kan udah cepet selesai gitu ya. Nah ini contohnya gini, ini kita hitung ya, cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5, cabang 6, cabang 7, ini cabang 8 masih kecil. Nanti kalau ini sudah bercabang 13, ini dia dipupuk sebanyak apapun, bunganya pasti rontok. Dia tuh pokoknya dipupuk apa aja sebanyak apapun, daun atau pupus daun ini dia udah nggak produksi lagi, nggak produktif lagi, dia stagnan. Karena dia apa tadi yang Ale terangkan, nutrisi yang dia serap itu untuk buah yang sudah ada, untuk memasak atau buah yang sudah kelihatan. Nah nanti ketika buah cabai itu udah mau habis, ketika kita panen berkali-kali udah mulai habis, baru daun muda ini bermunculan kembali. Nah di situ kita lakukan pemupukan kembali. Kalau Ale pribadi ya, kalau sudah tanaman CMK itu sudah petik 3-4 kali, itu Ale hentikan pemupukan. Kenapa? Kalau kita pupuk terus, sebanyak apapun kita pupuk, ya tetap aja daunnya ini nggak mengeluarkan daun muda lagi. Jelas ya. Tetapi kapan melakukan pemupukan kembali? Yaitu tadi ketika buah itu sudah mulai habis, ada 1-2 beberapa persen udah ada keluar tunas baru, lah baru itu kita lakukan pemupukan lagi, kita genjot. Nah nanti itu kalau selamat kita akan bisa panen yang kedua kalinya, bahkan bisa ketiga kalinya. Gitu ya, jelas ya. Pokoknya kalau Ale pribadi, tanaman tinggi dengan yang pendek jumlah buahnya sama. Karena yang tinggi itu tadi 13-17 cabang ya stagnasi, yang pendek itu tadi ya sama 13-17 cabang itu juga stagnasi. Jadi yang membedakan tinggi dan pendek itu sebenarnya ya antara ruas ini tadi, antara cabang 1 ke cabang yang kedua, ke cabang lain seterusnya. Jadi yang membedakan tinggi dan pendek itu jelas ya. Jadi semakin tinggi tanaman itu semakin boros penggunaan pestisida. Nggak mungkin kalau tinggi kita nyemprotnya di atas saja, nggak mungkin. Kalau terus tanaman tinggi kita nyemprot di bawah aja, nggak mungkin juga. Berarti kita menanggulangi penyakit atau hama itu nggak maksimal. Harusnya kalau tinggi kan ya kita harus menggunakan pestisida itu, kita melakukan penyemprotan tanaman ya ke atas, ke bawah, gini terus. Nah nyemprotnya seperti ini, ke atas, bawah. Nah kalau kita menggunakan pestisida itu kan kita beli, nggak minta. Jadi ya kita naik ke atas, ke bawah, ke atas, bawah. Yang tanaman tinggi itu boros pestisida ya. Boros pestisida berarti ya kantong kita bisa jebol dong. Tapi kemarahan orang itu atau kemarahan petani sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut Ale pribadi, Ale seneng tanaman yang pendek ya. Kalau nyemprot itu kan iwis udah kena semua ya. Kalau tinggi juga tajar pun nggak bisa pendek, harus tajar juga harus tinggi. Setelah itu kalau tajar yang tinggi itu nanti kalau kita masang salaran seperti tali seperti ini ya, itu ini kalau tanaman tinggi nggak cukup 1, bisa 2-3, berarti boros tenaga lagi gitu. Kalau jumlah tonase sama, menurut Ale sama ya. Oke. Dan durasi ini udah lama ya, Ale mau melakukan penyemprotan. Oke bos, langsung aja kita ke sana ya. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.